Kemarin dikatakan bahwa diperbolehkan orang satu akad kirot terhadap orang dua, baik dengan cara mutafadilan atau mutasawiyan. Jadi satu orang bisa akad kirot kepada dua orang, baik mutafadilan dan mutasawiyan. Berarti modalnya orang satu diberikan kepada dua pekerja, cuman transaksinya dengan pekerja satu dan yang lainnya berbeda. Katakan saja seorang Zaid punya modal 200 juta, yang 100 juta diberikan kepada A, yang 100 juta diberikan kepada B. Entah itu dagangannya sama atau tidak, pokoknya sementing untuk dikembangkan. Tapi dengan A, dia itu bajinya 50%, 50%. Tapi dengan B 25/75, atau mutafadil, yang mutafadil sama-sama kepada Z, pada A ya 50%, pada B juga 50%. Ini bisa. Dan nanti contohnya ini menyaratkan kepada pekerja yang satu dapat 1/3, yang satu 1/4, atau sama-sama 50%. Ini diperbolehkan idza asbata likulli waqidin al-istiqlal, sama-sama punya kemandirian, jadi tidak terikat satu dengan yang lain. Faida syurito ala kulli wahidin murajaatul akhir lam yajuz. Kalau disyaratkan dua orang itu saling musyawarah kalau akan membeli, tidak boleh. Ya ini ya ketinggalan katanya dagang sing ngenteni musyawarah. Rebutan konsumen atau rebutan penjual. Betul. Tapi qala Rafi'i wa ma'adzunnu al-asab yusaidunahu alaihi. Saya tidak pernah punya dugaan bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mendukung pendapat dari Imam Haramain. Wal masyhur wa fil matlab, kalau dalam kitab Matlab Ibn Rif'ah, yang masyhur itu diperbolehkan secara mutlak, baik menyaratkan harus murajaah, musyawarah atau tidak, gak masalah. Wal isnani wahidan, dan sebaliknya boleh dua orang partner mengumpulkan dua harta, diserahkan kepada satu orang. Sebaliknya di atas. Berarti bagaimana? Misalnya A dan B punya uang 50 jutaan, diserahkan kepada si Zaid agar
kembang biakkan. Nah, nanti kalau ini batinya ya terserah. Misalnya dari Zaid hanya menyaratkan berapa persen, aku 2/3. Kalau dari Umar dari A 1/3, dari B 1/4 atau sama tidak masalah. Cuman waribku ba'da nasibil amil bainahuma bihasabil mal. Kalau sudah dijadikan satu, nah ini jadikan satu berarti partner di antara dua orang partner. Gini ku siji AB punya uang 50 jutaan diserahkan kepada si Zaid agar dikembangbiakkan, maka nanti setelah dikembangbiakkan diperdagangkan, tinggal tadi kesepakatan pembagian opahnya berapa. Kalau pembagian opahnya itu 50%, berarti nanti setelahnya diambil bagiannya amil. Kalau misalnya uang 100 juta, labanya niku 20 juta. Kalau 50%-an berarti yang 10 juta untuk amil. Setelahnya 10 juta untuk amil, sisanya dikembalikan kepada sahibul mal dengan qadru, dengan ukuran pemilikannya. Kalau dua orang tadi pemilikannya 50%, maka labanya juga 50%-an. Kalau tadi labanya, kalau nanti modalnya 1/4 dan 3/4, 25%, 75%, maka pembagiannya seperti tadi. Kalau tadi laba 2 juta, yang 20 juta, yang 10 juta untuk amil, yang 10 juta dibagi 4, untuk yang dapat 25% dapat 25 juta, yang mempunyai 75% ya dapat 70,5 juta. Ngono. Niki ngitung-ngitung tok ora enek barang iki. Sing dihitung apa? Ya ruruh. Niki ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah mbok dulu kan pernah ada program untuk partner di dalam mendirikan Nusantara Maret Nusantara. Nah, kok Maret itu ya Marotin Nusantara berkali-kali. Mulane alfa Marotin 100.000 kali. Indo Marotin Indo berkali-kali ngoten. Fa idza sarata lil amil nisfar ribqi wa malu akhadima mi'aten wa malul akhir mi'atun. Oh, terus diwaca nggih. Waduh, iki lali ne. Wis wal isnani lan oleh niku wenang apa akad kirate wong loro wahidan ing wong siji amil siji
warib hutawi badi ba'da nasibil amili ing dalam sausi bagiani amil iku bainahuma ing dalam antarane isnani. Contohnya niku wau pun kula terangaken pun nggih. Ha wis bihasabil mal. Faida saroto maka ing dalam mari kala dinyaritaken sapa isnani il amil maring amil nisfare bagi ing separone pati wa malu akadima utai pondone salah sijine isnan iku mi'adan serak 200 wa malul akhar utai pondone kang benih iku mi'atun 100 iki ta sama maka ngeduma sapa isnani aniswa ing separuh al akhar kang meneh aslasan kelawan poro telu. Karena tadi badinya kembali kepada sahibul mal dengan sistem prosentasi dari dua pemilikan, maka kadar pemilikan, maka kalau memang orang tersebut mempunyai modal, misalnya kan A 200, B 100, berarti modal 300, giniku 33,3% dengan 66,7%. Ngoten. Mongko fa in sarata maka lamun nyarataken sapa isnani berarti dibagi dua orang dengan pro 3 pertelon, bukan perapatan. Berarti yang satu dapat, yang 100 dapat sepertiga, yang 200 dapat 2/3. Masyaallah. Fa in syarata maka menyarataken sapa isnani ghaira ma ing liyane perkara taknadi kang natrapi ing ma apa nisbatu bagiane bondo fasada maka alakdu akad ya makra perkara fikang tep ing dalam syarat min syartir saking syarat badi liman kedhiwa nglaisa kang ora ana apa sepeman iku bimalin duduk malik, iku bimalikin duduk malik, wala amilin lan duduk amil. Kalau nanti kedua orang itu menyaratkan laba yang kembali kepada Rabbul Mal ini tidak harus sesuai dengan tuntutan nisbat, gendiku sesuai dengan kadar yang diserahkan, maka rusaklah akad kirot. Sebab apa? Di situ menyaratkan ada laba kepada selain malik dan selain amil. Wong seperti tadi niku mestinya 2/3. Gitu. 2/3 dan 1/3. Lah kok 50%-an? Lek 50%-an berarti yang 10, yang 17%. Kalau 50% kan mestinya 2/3 toh. 2/3 memang tadi kan 67%. Berarti yang 17% ini diberikan kepada selain malik dan selain amil. Ngono lho, ndak boleh. Nah niki transaksi pembelingan. Masa udunya ndak sama, hasilnya minta sama. Udunya sama, hasilnya minta ndak sama. Nah ini kan
percurangan. Sakit paham? Niki lek digawe rumusan untuk negara. Nah, di Indonesia boleh apa tidak? Ya niku hak vetone OJK. Nah, siapa yang nyusun undang-undang karek ngoten tok? Wa idza fasada lan ing dalam ari kalen rusak apa alkirat nafaza mongkon terus apa tasarruful amili tasarrufi amil lil izni krodo dan izini bi ing dalam tasarruf walaupun dalam transaksinya kirat tadi tidak sah karena menyaratkan laba kepada seseorang yang tidak amil dan tidak malik dikarenakan harus ketika uang yang diserahkan oleh dua malik tidak sama, ingin badinya sama, atau uangnya sama, ingin badinya tidak sama, ini akan terjadi menyerahkan laba kepada selain malik dan kepada selain amil. Ini tidak sah akad kirotnya yakni fasad, tapi sekalipun fasad tasarrufnya amil tetap sah karena mendapat izin. Hanya saja setelahnya nanti tidak sah konsekuensinya, tidak harus mendapat ujratul musamma, ongkos yang disepakati, tapi haknya adalah ujratul misli. Bagi amil niki tidak mendapatkan dari kesepakatan, tapi mendapatkan ujratul misli. Lah, ujratul misli niku kadang lebih sedikit daripada musamma, kadang lebih banyak daripada musamma. Tinggal lihe-lihean di dalam transaksi dan bekerja. Misalnya kerjanya sedikit, bisa mendapat untung banyak, berarti ujrah mislinya lebih sedikit dibandingkan ujrah musamma. Kerjanya banyak berhari-hari, tapi gak pernah laku, sehingga harta batinya hanya sedikit. Ini ujrah musamma lebih sedikit daripada ujratul misli. Ngoten. Warib khutawi bati ku jami uyos kabehane bati iku lil malik. Ketika akad kirot tidak sah, maka semua laba diberikan kepada malik li annahu nama umilkihi li annahu krata musyribun iku nama umilkihi munda milike malik lemune cara gampangan. Bondone malik menjadi gemuk, menjadi munda, menjadi besar. Sing asale pendek dadi dhuwur, sing asale cilik malih gede. Kan tek malih kayak ngeten. Padha karo duwe wedhus, asale cilik malih dadi gede. Yes. Lalu amil dapat apa? Warib kulil malik wa alaihi lan iku wajib ing atase malik lil amili maring amil ujratu misli amalihi utawi ongkos pepadani amali malik amil. Kalau di situ laba dikembalikan kepada malik semua, untuk amil untuk malik kewajiban membayar laba fantas. Mislun iku fantas layak fas
kepada amil dengan pertimbangan berapa lama kerja, berapa berat kerja, berapa ongkos yang biasa terlaku di sana. Yang jelas ujratul misli itu mempertimbangkan dari daerah, situasi, dan kondisi. Mulane nek kaya dagang bakso nek ndure Gunung Muria ini mesti larang. Masalahnya apa? Dia munggahi larang kok. Ngusunge munggah yo larang kok. Kesel dhewe beda karo yang bawah. Kenapa ambil kok oleh ujratul misli di anak kroto mesti kelakuan ikulam yakmal ora kerja sapa amil majanan kali bae apa bae itu garatisan bakot fatahu lan temen-temen pot ing amil apa al musamma diwajibkan bagi malik memberi ujratul misli kepada amil dikarenakan amil tidak kerja sia-sia, bukan kerja sia-sia, sementara ujratul musamma tidak ada perjanjian kembali kepada gaji regional umum, napa niku jenenge gaji minimum. Biasanya apa nih? Gaji umum. Ila idza qala angin dalam mari kalane ngomong sapa si Malik lagi ambil ngene, mil dalem bah. Qaratu kaya akad kirot ingsun ing sira utawa mloroti ingsun ing sira wa jami urip khiutas kabani pati kuli kedue ingsun ya tak ibadine kanggo aku kabeh ya wako bilang nggih mboten napa-napa ya ngene ya fala syai'a moko ora nek siji-siji mujud lah kedue hamil kula mboten dikeki lha wis tak omongi kanggo aku kabeh to. Kaya becik. Ngoten. Berarti lek gur ngekeki kok gur tepo selira. Filosofi. Kenapa? Ridho krono ridhone amil bil amali kelawan kerja majanan kelawan bebas bae ikaro tisan. Wasani utai kol kang kaping pindho iku lau iku tetep kedim amil ujratul misli ka ghairi zalika kaya liyane mengkono-mengkono qaratuka wa jami urip khili min suwaril fasadi saking pira-pira contone fasad. Kalau menurut pendapat yang kedua niki yang layak bagi Malik tetap wajib bayar ujratul misli walaupun sudah mengatakan qaratuka wajami urip khili dikarenakan akad kiratnya fasid. Ketika fasid jumlah semuanya fasid kembali kepada ujratul misli. Kasus apapun dalam muamalah yang fasidah. Mulane sampean mlebu warung aniku akad aku jual beli yang fasidah. Enggak menyebutkan apa-apa. Enggak menyebutkan harga. Gur minta mangan. Satu bu, dua.
Sarapan apa, Pak? Gulai apa? Rawon. Rawon niku ora awon. Rawon Bang Bu. Pinten 3 piring. Ini akan fasid karena tidak menyebutkan berapa satu piringnya. Bahkan kalau sampean tekok nanggih warung pinten pusak piringnya. Isine napa mawon. Diyuguyu. Boten nate ten warung, Pak. La haula wala quwata illa billah. Kate netepno syariat, nglakoni syariat malah menjadi bahan tertawaan. Niki zaman wis akhir. Karena ini jual beli yang fasid, maka bagi bagi pembeli wajib menyerahkan saman misil harga layak, berarti sesuai dengan daerah situasi